Selama Mbak Vina mengalami hal-hal aneh kayak gitu, pernah nggak di titik tertentu itu Mbak Vina dapat, kalau orang Jawa bilang sih pitutuh gitu ya? Sejauh ini sih sebelum sebelum terjadinya gempa yang sekarang kan bisa dibilang tahun ini pergerakannya kan cepet banget tuh Mas. Yang dari sini pindah sini, dari sini dari Sumatera, dari ini pokoknya dari tiap ujung Indonesia tuh lagi benar-benar bergerak. Cuman memang kalau dari aku sih dikasih petunjuknya bakal ada satu gong yang itu melebihi dari skala 8, kayak gitu, dan itu bisa mengakibatkan yang namanya tsunami. Tapi di sebelum tsunami ini bakal ada yang namanya gunung meletus itu barengan karena sejalur. Nah makanya dari kemarin tuh aba-abanya, ini baru aba-aba ya aku bilangnya, aba-abanya itu dari Anak Rakatau, terus dari lempeng pergeseran di Jawa Barat, terus dari Merapi sendiri, dari Merbabu sendiri, terus dari Semeru sampai Semeru juga. Nah ini tuh pergerakan di dataran Jawa ini, ya aku sih berdoanya jangan kenanya manusianya, istilahnya kayak gitu. Cuman memang lempengan-lempengan ini sejalur ini udah pertandanya itu. Cuman kalau aku lihat sebenarnya titik air yang bakal besar banget sih naik itu ya? Naik, bukan jatuh. Ya aku sih berdoanya nggak Pulau Jawa, tapi nggak mau nyukurin daerah lain juga. Cuman kayaknya bakal naik. Cuman ya balik lagi, kita nggak bakal bisa diliatin nih loh titiknya tuh bakal di sini nggak bisa kayak gitu. Cuman aku dikasih tahu aba-abanya ya ini cuman gunung itu doang, 3 gunung yang meletus barengan. Nah itu bisa lempengannya memicu air ini naik. Nah tapi nggak tahu itu jatuhnya di mana dan kapan. Kalau yang 3 gunung berbarengan dalam satu rangkaian ya, kalau di wilayah sekitar sini ya hanya Merapi, Sintoro, Sumbing itu ya. Cuman kan atau Merbabu atau yang dikatakannya mungkin sejalur juga, nggak yang satu daerah. Mungkin kan kayak Anak Rakatau tadi, terus dari lempengan Jawa Barat itu tadi. Kan kalau di Jawa Barat sebenarnya kan yang ditakutin tuh Gunung Padang Mas. Malah itu ya? Malah itu yang ditakutin. Jadi kalau misalnya itu mungkin lempengannya bergerak atau gimana, mungkin kita dapat warisan istilahnya. Cuman kan nggak tahu musibahnya bakal kayak apa. Nah tapi gunung-gunung di sekitar situ juga bakal berpengaruh lah istilahnya. Terus sampai Merapi, kalau di Semarang terdekat kan Merapi itu sama Jogja. Nah cuman Semeru juga pasti bakal bersuara. Jadi kayak yang kemarin tuh istilahnya batuk-batuk lah. Ya kalau bahasa kerennya batuk. Batuk aja udah kayak gitu ya. Nah makanya tuh, Mbak Vina juga sering suka naik gunung? Aku alhamdulillah suka. Paling sering kemana? Kalau paling seringnya karena di Semarang deketnya Ungaran, Merbabu. Paling seringnya itu. Kalau menurut Mbak Vina yang pernah dikunjungi dari beberapa titik, yang astralnya paling keren menurut Mbak Vina? Paling keren. Sebenarnya kalau aku sih pinginnya Gunung Slamet, cuman kebetulan pas nyampe sana nggak ada apa-apa. Cuman yang berkesan banget sih sebenarnya aku Lawu Mas. Oh Lawu. Naik dari Cemoro Kandang apa Cemoro Kandang. Oh dari Cemoro Kandang. Karena tapi turunnya lewat Cemoro Sewu. Nah itu ngerasanya bener-bener aku selama ini kan selalu barengan nih Mas, rombongan gitu, nggak pernah yang istilahnya sendiri, nggak pernah. Nah kebetulan selama naik gunung kita barengan pun selalu dijauhin hal-hal mistis. Nggak ada apapun, walaupun itu mungkin aku jagani lah istilahnya. Nah kebetulan di satu momen itu temenku tuh puasa. Nah puasa, jadi aku inget banget kita turun tuh niatnya nanti pertengahan jalan kita buka puasa ya, pokoknya mau maghrib nih Mas. Nah aku kan tipenya nggak ngulik yang Lawu tuh mistisnya apa tuh nggak ngulik, cuman aku denger desas-desus kalau di jalur itu memang bahaya gitu kan. Buat mistiknya tuh banter banget gitu.
Awalnya tuh aku inget banget ada suara Twitter, Mas. Kalau orang nge-tweet apa notif suara Twitter tuh khas banget kan buat notifikasi di HP. Nah, sampai teman-temanku tuh ngeluarin HP, Mas. Loh, HP pada mati nih, nggak ada sinyal. Siapa nih yang dapat notifnya tweet gitu kan? Itu maaf, mulai dapat notif Twitter itu di pos berapa? Iya, itu pas udah mau jalur ke bawah Cemoro Sewunya. Pokoknya kita udah kukutan, belum nyampe pos yang selanjutnya lah dari atas itu. Udah denger suara tweet itulah, terus berhenti, terus kita ngecek HP nggak ada, udah. Terus pas nyampe pos pertama dari atas, aku nggak apa lagi tuh pos berapa. Itu tuh aku inget banget ada suara kayak kita pada ngelingkar, kan kita pada tahu ya kalau orang pada ngela nafas, tapi kok ada suara ngela nafas, sopoki gitu kan deh. Itu aku inget banget, kita berlima, Mas. Mungkin ada yang genepin, aku nggak tahu ya. Terus yang bikin kita merinding berlima itu aku inget banget, itu di pos yang kalau dari Cemoro Sewu tuh pos 3. Kita berhenti karena temanku mau buka puasa. Udah nih, buka tenda, baru yang alas dan segala macem, yang penting masak masak kopi dan segala macem, bikin waktu itu aku nasi lah, bikin masak nasi tuh. Yang pertama aku cium tuh sebenarnya aneh, karena setauku bunga ini tuh nggak ada di gunung, Mas. Aromanya apa? Aromanya tuh kayak bunga-bunga ini loh, yang kayak buat pengantin, yang kecil-kecil putih lah pokoknya. Jadi nggak bener-bener nggak di gunung gitu loh, Mas. Maksudnya kayak kantil atau melati atau lebih bunga seger, bunga modern lah istilahnya, bunga-bunga yang aku modern. Aku pernah nyium itu karena aku di wedding ya. Oh gitu ya. Jadi aku khas banget nih, kok bau ini gitu kan. Terus temanku ngucap juga, iya ya, aku kok nyium bau ini, tapi aku nggak tahu nih nama bunganya gitu kan. Terus apa ada orang yang pakai parfum nih, masih jauh kan, siapa tahu pakai parfumnya nyengat banget gitu kan. Oh ya udah, tungguin aja, udah itu asik sendiri. Terus nggak lama ada aku ingat banget pendaki 2 itu cewek cowok, Mas. Yang ceweknya itu pakai jilbab, yang cowoknya tuh kayak pakai celana tuh ngatung gitulah, pokoknya nggak pakai kargo, nggak pakai apa, tapi kayak lepis gitulah, ngatung, brewokan. Nah aku pikir alhamdulillah nih agamanya kayaknya bagus banget, siapa tahu kan kita nggak takut gitu kan. Pas dia mau lewat, kita sapa, mari Mas, minum dulu, mampir dulu apa gimana. Terus gak nyautin. Dua-dua itu sama sekali nggak noleh, nggak nyautin, nyelonong jalan. Nggak coba disalamin gitu? Disalamin, disamperin. Maksudnya assalamualaikum atau gimana gitu? Nggak, kita malah mari Mas. Nggak assalamualaikum sih, mari Mas. Terus orangnya itu berdua tuh jalan nyelonong, bener-bener apa kita salah ya? Dan malah ngerasa nih yang enggak lah pokoknya waktu itu. Nah, dari yang mereka berdua itu lewat tanpa noleh, dan itu tuh kita yang benar-benar ngerasa nih apa kita salah, apa yang gimana, malah ngobrolin yang enggak. Nah, tiba-tiba pas mereka itu masih kelihatan jarak 5 meter, masih manusia lah, kita ngelihatnya napak tuh. Anehnya tuh bau yang tadinya awalnya belum ada mereka tuh wangi banget, terus ada mereka lewat tuh nggak wangi, wanginya hilang. Terus ini tuh pas mereka lewat, wanginya tuh bener-bener kayak di sekitar kita tuh kayak jenggulung gitu loh, Mas. Sampai temenku tuh bangun, terus dia ke arah orang yang di atas, jalur atas itu, sampai lari. Kok di sini nggak bau ya? Baunya di situ doang. Terus yang temanku yang lagi beres-beres mau masang frame di tenda, terus bilang, jangan nenda di sini, gimana? Kita buka puasa aja. Terus akhirnya kita buka puasa, temanku makan. Terus karena mungkin temanku tuh yang puasa sensitif banget kan, Mas. Agak sensitif. Nah, dia tuh ngerasa si temanku satunya, jadi tuh kita berlima, ada temanku yang pakai slayer gitulah, warnanya merah, Mas, ditaruh di leher gitu kan. Nah, sebut aja namanya si A lah. Nah, si A ini memang dari kita berangkat sampai kita mau turun di pos 3 itu, pas ada suara-suara aneh dan segala macam, dia tuh nggak ada reaksi sama sekali.
maksudnya tipe orang yang diem banget lah. Diem. Walaupun kita tuh udah kayak ngerasa nih apa, ngobrol apa tuh dia diem aja. Nah pas kita, dia temanku yang buka puasa itu ngomong, kayak ngopo ilek gitu kan. Terus si temanku si A itu bilang, ora aku rak popo. Halah, gue ngerasa tuh ngomong gue timbang dewe ki engko nopo-nopo kayak gitu. Terus temanku si A itu bilang, enggak ah, aku rak elok kalau ngomong neng kene, engko malah apa kedaden dan dia ngomong no. Nah aku kan tipe yang sebenarnya kalau bahasa Jawa tuh masih gak lafal lah misalnya. Apa tuh kedaden, aku bilang gitu kan. Terus si temanku yang puasa itu nerangin, iya dia tuh kayaknya ada sesuatu deh, makanya aku ngeliatin tuh diem aja. Nah ini tuh kayaknya dia nggak boleh ngomong, dan dia tuh kalau ngomong takut nanti apa yang dia omongin tuh kejadian. Ya. Terus aku tambah kepo kan, karena aku perempuan sendiri nih. Terus kenapa sih kayaknya aku nggak lihat apa-apa, cuman aku ngerasa wanginya ini nggak wajar. Jujur ya, di situ yang ngerasa orang apa rombongan 5 ini yang tahu aku kan pasti udah terbiasa ya istilahnya, oh ini Vina pasti bisa lihat dan segala macam gitu. Tapi di momen itu bener-bener aku cuma nyium wangi dan gak ada wujudnya. Karena mungkin aku ngerasa di situ bercanda juga, jadi nggak terlalu serius lah. Habis selesai makan dan segala macam, aku inget banget kita mulai jalan tuh jam 8-an. Jam 8-an kita jalan lagi, yang kata orang ke kiri tuh jurusannya orang yang minta pesugihan tuh loh. Aku ngerasa banyak orang di situ pada jalan, terus aku ngerasa nih kok nggak pakai hiking, nggak pakai yang orang-orang naik gunung. Terus itu bapak-bapak ada 4 orang itu ngerasa kayak ya udah setelan bapak-bapak gimana sih pakai celana lepis, pegang HP dan segala macam, disenterin gitu kan. Kayak biasa aja gitu. Biasa aja. Terus tapi arahnya ke arah yang sana, yang istilahnya ke kiri. Terus kata temanku, jangan ke sana. Emang apaan? Udah jangan ke sana. Aku nggak tahu, pokoknya aku nggak tau. Terus jalan ikutin anak-anak turun. Nah dari kita ngelewatin pertigaan itu, aku ngerasa ada yang ngikut mas di kita. Itu aku ngerasa banget. Ya. Anehnya tuh kayak setapak, terus nafas. Jadi aku sempet yang nengok ke belakang. Kayaknya nafas yang berat tuh nggak sampai yang bersuara banget di kita semua gitu kan. Tapi kok aku ngerasa paling belakang nih ada orang gitu kan. Akhirnya aku pindah belakang ya. Ngapain Vin? Kamu cewek sendiri, maksudnya kalau ada apa-apa kita lindungi nih yang cowok-cowok. Enggak sih, aku kayaknya bukan manusia nih yang ngikutin gitu kan. Oh ya udah pindah belakang bener mas. Dari aku pindah belakang aku merinding. Itu aku ngerasa kayak digembol. Jadi ada yang aku bawa carrier tuh cuman tas ransel biasa lah, karena cowok-cowok kan pada bawanya gede-gede gitu. Aku ngerasa tuh bener-bener langsung ngek gitu loh, ada sesuatu di punggungku pokoknya. Nah, terus yang bikin aku bener-bener merem terus baca ayat kursi itu gara-gara ternyata ada lidah juntai. Itu tuh awalnya pertama bau iler tuh mas. Awalnya aku ngerasa apa karena semak-semaknya lembab. Tapi kok aku baru kali ini nih naik gunung baunya bau iler lah gitu kan, bau-bau gak enak bangun tidur gitu. Terus aku cuman merem sepanjang jalan, aku merem baca ayat kursi. Pas aku melek bener dong lidah, jadi dia tuh mangap, keadaan rambutnya gondrong awi-awian gitu, matanya tuh cuman bola mata doang. Terus yang ngeh banget aku tuh lidahnya tuh segini. Dan itu benar-benar panjang, ngejuntai dengan banyak kayak apa sih namanya, lendir dan segala macam. Terus giginya itu aku nggak tahu ya, itu kayak aku lihatnya kayak monyet gitu loh mas. Giginya tuh taring yang moncong yang gede itu, tapi lidahnya juntai. Di situ aku benar-benar, mungkin karena aku berat banget gembolnya, aku teriak terus aku pingsan. Tapi nggak 3 bulan ya? Enggak. Ini pingsan terus bangun. Anak-anak udah Vin bangun, Vin pulang. Untungnya pingsannya nggak dibawa sih mas. Fantastis sih. Aduh. Ya dari situ aku pingsan, mungkin buat ngeliatin wujudnya doang. Sampai pos terakhir kita pulang itu aman sih mas, alhamdulillah. Tuh, luar biasa ini ceritanya. Lama jadi anak indigo, tersiksa nggak sih mbak sebenarnya? Bukannya tersiksa sih, lebih ke karena fungsinya kan keikhlasan dan kesabaran tadi. Itu karena menurutku ujian hidupnya lebih susah. Ya misalnya
rezeki itu pasti gampang dicari, tapi balik lagi pasti ada aja kan. Nah itu yang bikin menurutku aku mungkin bisa ngasih terawangan orang nih, lo kudu kesini biar dapet uang apa gimana. Tapi kalau buat ngelakoni dewe atau ngelihat nerawang hidup kita sendiri itu sebenarnya nggak bisa. Jadi aku nggak berani kayak indigo tuh semua serba bisa dan segala macam, itu mustahil sih. Ya. Betul. Namanya jadi manusia itu yang paling susah kehidupan. Ujian urip gusti. Betul. Pertanyaan terakhir sih. Pertanyaan terakhir, nggak usah jauh-jauh lah. Ada di sekitar sini aja lah, yang Mbak Vina lihat. Tertakut lagi punya rumah. yang bagus-bagus aja tapi yang jelek. Duh, yang bagus-bagus aja. Pokoknya pertama kali masuk itu notisnya aku mampir dulu ke Alfamart, depannya makam. Ya. Dan lumayan itu makamnya rame. Ya, keren itu. Istilahnya aku lihat nisannya nggak nisan makam modern ya, makam-makam daerah gitu. Itu udah rame. Terus aku jujur aku kesini kan ngandelin map ya. Jadi pas aku ke Alfamart, aku pakai headset ngandelin map. Ada sosok di depan makam itu kakek-kakek bawa tongkat gitulah. Aku pikir emang manusia nih mau nyebrang. Aku di parkiran tuh ngeliatin doang. Dia bilang, "Loh, no, neng kono toh," nunjuk. Nah, jujur nih, aku nggak tahu mapnya, ternyata aku kebablasan. Ya nggak sih, kalau ke Alfamart kan kudunya sebelumnya ya mas beloknya. Nah, aku sempat yang pikiranku ke Alfamart, nembe aku lurus. Aku pikir gangnya itu masih depan. Nah, mbahku yang ngomong, "Loh, no, badhe teng mriku." Nah, nunjuknya tuh ke gang sini mas. Aku merinding nih. Terus aku bilang, "Oh, nggih pak." Aku pakai headset padahal. Nah, terus kakeknya itu masuknya nggak ke Alfamart, tapi ke tembok sampingnya Pak Budi. Aku cuma pakai helm sampai, oh oke, gue nggak ngobrol sama manusia nih, tapi untung pakai masker nih, nggak bego nih. Terus udah naik motor, ngikutin lah arah bapaknya tadi, lewatin Pak Budi, ada tukang parkir mas. Aku nanya, bener nggak pak kalau map ini belok sini? Aku kan takutnya kebablasan karena nggak tahu daerah sini. Oh bener mbak, ntar lurus aja nanti ketemu gitu. Terus ya wes, lurus kan nggak ada, pokoknya di map namanya apa, terus aku ingetnya anggrek ya, pokoknya pas belokan pelangnya anggrek kan. Nah masuk aja. Nah anehnya si mbahnya itu nuntun aku ke musola. Makanya aku berhentinya di musola mas. Padahal aku ngeliat anak kecilnya dan mapnya bilang ke kiri sampai. Luar biasa. Jadi aku pelan-pelan naik motor, terus melu aku no, pokoknya kayak ya no gitulah, melu aku no. Dia jalan di depanku, aku naik motor pelan-pelan. Kalau mau tanya adiknya ngeliat aku naik motor pelan-pelan ngelewatin dia. Terus pas nyampe sini parkiran, ngobrol-ngobrol kenalan. Yang notice pertama yang dari tangga, ngintip-ngintip, awalnya ngintip-ngintip dari selah tangga. Terus turunnya langsung keluar. Terus ada yang masuk sebelum masnya ngeset kamera tuh, ada yang masuk entah dari luar apa penghuni asli aku nggak tahu ya, bentuknya sama perempuan juga tapi beda sama yang tadi turun tangga gitu sih. Luar biasa, malam ini top. Tapi untungnya nggak ganggu sih. Kalau disasar kayak rata kan mas. Pesan buat teman-teman penikmat pada sebuah rumah kalau ketemu hal-hal yang kayak Mbak Vina alami. Hal-hal yang kayak aku sih pesannya selalu berpikir positif, dalam arti gini, ketika kamu itu ngerasa serasa itu ngobrol sama orang tapi ternyata itu setan, seenggaknya jangan memperlihatkan kita manusia yang semena-mena. Dalam arti kayak aku ketemu lagi nih kakeknya di pinggir jalan, seenggaknya masih berhubungan komunikasi karena aku ngerasa dia awalnya menyapa dengan baik, ngasih tunjuk arah, seenggaknya terima kasih dan segala macam. Dan jangan kayak manusia yang wah gue habis ini dan segala macam, ngerasa jago jadinya kualat, sial dan segala macam gitu sih. Oke. Gitu Mbak Vina, terima kasih ceritanya. Sama-sama mas. Oh ini kayaknya masih akan banyak cerita di lain kesempatan. Siap. Oke, itu teman-teman, sedikit cerita dari Mbak Vina, orang yang diberi kelebihan oleh Tuhan yang luar biasa dan tidak semua orang mampu. Sedikit
sedikit banyak mengingatkan kita semua, jangan lupa berdoa dimanapun kita berada. Jangan ada ketakutan, kuatkan iman, tetap percaya pada Tuhan karena kita hidup berdampingan. Betul.